Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk belajar bersama ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan berkah dan kemudahan untuk kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, coba kita lihat samping kanan kirinya, adakah yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Agar belajar hari ini makin seru, makin fokus, dan semangat makin luar biasa, yuk kita lakukan tepuk semangat bersama-sama. Bersedia? Tepuk semangat, semangat! Wah, hebat sekali! Anak-anak hebat, siapa di sini yang suka membaca buku cerita atau mendengarkan dongeng sebelum tidur? Wah, hampir semua suka ya. Nah, pernah tidak kalian penasaran kenapa sih di sebuah cerita bisa terasa sangat seru, sedih, atau menegangkan? Jawabannya, karena di dalam cerita tersebut ada komponen-komponen rahasia yang menyusunnya dari dalam. Komponen itulah yang hari ini akan kita pelajari, yaitu unsur intrinsik. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata cerita? Apakah kamu suka membacanya? Kenapa kamu suka membaca cerita? Apa yang membuat sebuah cerita menjadi menarik untuk dibaca? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi unsur intrinsik dalam cerita, peserta didik dapat mengetahui unsur intrinsik dalam cerita yang mencakup tokoh, latar, dan alur dengan benar. Yang kedua, setelah membaca cerita berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit, peserta didik dapat menunjukkan unsur intrinsik cerita bersama kelompoknya dengan tepat. Yang ketiga, setelah bermain game misteri di balik cerita, peserta didik dapat menyimpulkan unsur intrinsik dalam cerita yang mencakup tokoh, latar, dan alur dengan benar. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang materi ini? Karena dengan memahami unsur intrinsik, kalian bisa menjadi pembaca yang cerdas. Kalian akan mudah menemukan watak tokoh, memahami jalan cerita, dan memetik pesan moral atau nasihat baik di dalam ceritanya untuk dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, kalau kalian paham materi hari ini, kalian juga bisa belajar cara membuat cerita yang seru loh. Hebat kan? Jadi, yuk kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, hari ini kita akan membedah sebuah cerita menggunakan sesuatu yang disebut unsur intrinsik. Nah, apa itu unsur intrinsik? Jadi, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam cerita itu sendiri. Ibarat sebuah rumah, unsur intrinsik ini adalah fondasi, tiang, dan dinding-dindingnya supaya cerita bisa berdiri utuh di dalam cerita. Nah, di dalam cerita ini, unsur ini terdiri dari tema, tokoh, dan penokohan,
latar, alur, sudut pandang, serta amanat. Yuk kita bahas yang pertama, yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang mendasari sebuah cerita. Jadi, kalau kita membaca buku lalu berpikir, oh, cerita ini intinya tentang apa ya? Nah, itulah tema. Contoh tema yang sering kita temui adalah persahabatan, kejujuran, keberanian, kerja keras, atau tolong-menolong. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Ingat ya, dua hal ini berbeda, tetapi saling berkaitan. Tokoh adalah pelaku atau orang. Bisa juga hewan yang terlibat di dalam cerita. Berdasarkan perannya, tokoh ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada protagonis. Protagonis, tokoh utama yang biasanya mempunyai sifat baik. Yang kedua, antagonis. Tokoh penentang yang biasanya berwatak jahat atau memicu konflik. Yang ketiga, ada tritagonis, tokoh penengah di dalam protagonis dan antagonis. Nah, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau sifat tokoh tersebut. Pengarang bisa menyampaikannya dengan dua hal. Yang pertama adalah secara langsung. Pengarang langsung menyebutkan sifatnya di dalam teks. Contohnya, kelinci kecil adalah hewan yang baik. Kita langsung tahu kalau wataknya baik. Yang kedua, secara tidak langsung. Sifat tokoh tidak ditulis langsung, melainkan digambarkan melalui ucapan, tindakan, atau pikiran si tokoh. Contoh watak tokoh itu biasanya jujur, baik hati, pemberani, pemarah, penakut, dan lain-lain. Unsur yang ketiga adalah latar atau setting. Latar ini sangat penting agar pembaca bisa paham tentang kapan, di mana, dan sedang apa tokoh di dalam cerita. Latar ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama adalah latar waktu. Latar waktu menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya, pagi hari, malam hari, atau siang hari. Yang kedua, ada latar suasana. Menjelaskan gambaran suasana dalam cerita, apakah suasananya sedang sedih, gembira, atau menegangkan. Yang ketiga, ada latar tempat. Latar tempat ini menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerita itu terjadi, seperti di hutan, di sekolah, atau di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke unsur yang keempat, yaitu alur atau plot. Alur adalah jalannya cerita atau rangkaian peristiwa di dalam cerita. Alur ini terbagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah rangkaian cerita yang urutannya bergerak maju ke depan, dari awal sampai akhir cerita secara runtut. Yang kedua, alur mundur. Rangkaian peristiwa yang susunan ceritanya bergerak mundur. Nah, biasanya menceritakan masa lalu atau kilas balik.
Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran ini adalah gabungan atau campuran antara alur maju dan alur mundur. Unsur yang kelima adalah sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya saat menyampaikan cerita. Ada sudut pandang orang pertama. Di sini, pengarang berperan langsung sebagai tokoh di dalam cerita dan menggunakan kata ganti "aku". Contohnya, aku berlari sekencang mungkin menuju hutan. Yang kedua, ada juga sudut pandang orang ketiga. Di sini, pengarang berada di luar cerita dan memposisikan dirinya sebagai orang yang menceritakan tokoh lain, menggunakan kata ganti dia, mereka, atau langsung menyebutkan nama tokohnya. Contohnya, kelinci kecil berlari sekencang mungkin menuju hutan. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat ini adalah unsur intrinsik yang terakhir atau yang keenam. Amanat adalah pesan moral atau nasihat baik yang ingin disampaikan pengarang kepada kita sebagai pembaca melalui cerita tersebut. Contoh amanat dalam cerita, misalnya, kita harus saling tolong-menolong sesama makhluk hidup. Yang kedua, jangan menyerah saat menghadapi kesulitan. Yang ketiga, kejujuran adalah kunci kepercayaan. Jadi, setelah membaca cerita, kita bisa memetik pelajaran baiknya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 6 unsur intrinsik yang membangun sebuah cerita. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke aktivitas kelompok dan bermain game hari ini? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Nah, sekarang kita akan menguji pemahaman kalian tentang unsur-unsur intrinsik. Silahkan buka Google Classroom kalian, lalu masuk ke kelas 5 semester 1 kelas Bahasa Indonesia. Di sini, Ibu sudah memposting tentang materi yang baru saja kita pelajari, dan kita akan masuk ke tugas kelompok, mencari unsur intrinsik. Di sini sudah ada lembar kerja kelompok peserta didik. Silahkan kalian buka. Di lembar kerja kelompok ini, Ibu sudah menyediakan sebuah teks yang berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Ibu minta salah satu untuk membacakan cerita ini. Wah, terima kasih sudah membacakan cerita ini. Jadi, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silahkan kalian berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing terlebih dahulu ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Bagus. Ibu sudah membagikan lembar kerja kelompok Bahasa Indonesia, buku Jendela Dunia di meja kalian masing-masing. Tolong perhatikan baik-baik, Ibu akan menjelaskan petunjuk detail pengisiannya agar kalian tidak ada yang keliru. Pertama, silahkan tulis nama kelompok peserta, nama seluruh anggota,
kalian pada kolom putih di halaman sampul lembar kerja kelompok. Yang kedua, silahkan baca kembali cerita kelinci kecil dan burung pipit yang ada di halaman kedua LKK bersama teman-teman kelompok kalian secara lebih cermat. Lalu, buka halaman berikutnya. Di sana, kalian akan melihat papan peta konsep unsur intrinsik cerita. Tugas kalian adalah berdiskusi untuk mengisi kotak-kotak kosong tersebut. Analisis dan tulislah secara detail siapa saja tokohnya, bagaimana penokohan atau watak masing-masing tokoh, di mana dan kapan latarnya, apa tema ceritanya, bagaimana alurnya, apa sudut pandang yang digunakan penulis, hingga amanat atau pesan moral apa yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut. Kerjakan dengan baik, teliti, tertib, dan pastikan semua anggota kelompok ikut bekerja sama dan menyumbangkan idenya ya. Ibu beri kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Nah, coba kita diskusikan bersama-sama ya. Apa yang membedakan watak kelinci kecil dengan burung pipit dalam cerita tadi? Lalu, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Tuliskan buktinya di kotak penokohan dan latar. Ya, hebat. Lanjutkan. Oke, waktu diskusi kita telah selesai. Sekarang, mari kita dengarkan presentasi hasil peta konsep dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok satu terlebih dahulu yuk. Silahkan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil peta konsep kalian. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok satu. Peta konsepnya sangat rapi, dan penjelasan mengenai tokoh serta latarnya sudah sangat tepat. Kelompok yang lain, adakah yang mau memberi tanggapan atau masukan? Selanjutnya, kita akan masuk ke kelompok yang kedua. Silakan bisa maju ke depan dan menjelaskan peta konsepnya. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju dan mempresentasikan hasilnya dengan hebat hari ini. Ibu bangga sekali dengan keterlibatan aktif kalian. Mari kita melakukan konfirmasi bersama-sama. Tadi ada kelompok yang sempat keliru sedikit dalam membedakan antara tokoh dan penokohan. Ingat ya anak-anak, kalau tokoh itu adalah pelaku atau siapa yang ada di dalam cerita. Sedangkan penokohan itu adalah watak atau sifat dari pelaku tersebut. Selain itu, latar waktu juga tidak selalu jam, tetapi bisa berupa keterangan seperti pagi hari, siang hari, atau malam hari, atau di suatu sore yang cerah. Silahkan kalian bisa catat poin-poin penting yang sudah kita simpulkan bersama ini ke dalam buku catatan kalian masing-masing. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke game. Ini pasti kalian sangat tidak sabar ya untuk main gamenya. Nah, silahkan sekarang kalian bisa buka game misteri di balik cerita. Di sini, Ibu sudah memberikan link untuk kalian masuk ke Google Sheet. Nah, setelah muncul gambar seperti ini,
Jangan lupa untuk tulis nama kalian ya. Di sini Ibu contohkan dengan nama Ibu sendiri. Lalu, kalian bisa tulis nomor absen kalian. Di sini nomor absen Ibu, misal nomor absen Ibu adalah 15. Lalu, jangan lupa untuk menulis kelas kalian, kelas 5. Dan pencet mulai petualangan. Baca soal nomor 1 dengan seksama. Di sini kalian ada waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa ya. Nah, ketika kalian menjawab salah, di sini sudah ada eh, jawaban yang benarnya. Semisal, sayang sekali jawabanmu kurang tepat. Yang benar adalah C. Watak adalah sifat atau karakter yang dimiliki seorang tokoh. Watak bisa diketahui dari cara tokoh berbicara, bertindak, atau bersikap. Contoh tokoh yang selalu membantu orang lain memiliki watak baik hati. Lalu masuk ke soal yang ketiga, bagian dari latar. Nah, ketika jawaban kalian benar, di sini juga tersedia keterangan bahwa jawaban kalian itu benar. Di sini kalian akan mendapatkan bintang. Nah, setelah kalian sampai di ronde yang terakhir, di sini akan ada poin-poin di setiap ronde kalian. Lalu, jangan lupa untuk klik kirim nilai ke guru. Nah, sekarang kalian klik mengerti. Dan otomatis nilai kalian akan terekam, jadi kalian tidak perlu melaporkan kepada ibu setiap poin-poin kalian. Kalian tinggal klik kirim nilai kepada ibu, maka nilai kalian sudah akan terkirim dengan baik. Dan di sini juga ada apa sih yang harus kalian pelajari lebih dalam. Contohnya di sini unsur yang perlu dipelajari lagi adalah tokoh, watak, latar waktu, tema, amanat, dan gabungan dari latar-latar tadi seperti latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Gimana? Seru nggak? Sekarang kalian coba ya, jangan lupa untuk klik tombol kirim nilai ke guru. Wah, luar biasa sekali. Tidak terasa, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, cerita. Cerita itu dibangun oleh unsur intrinsik dari dalam yang sudah kita pelajari bersama, meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Kita juga sudah melihat penerapannya langsung lewat cerita kelinci kecil dan burung pipit. Sekarang, coba Ibu tanya, bagian mana dari pembelajaran hari ini yang menurut kalian paling sulit? Dan bagian mana yang paling menyenangkan? Apakah saat berdiskusi kelompok? Atau saat kalian mencoba memecahkan game edukatif misteri di balik cerita tadi? Ibu juga ingin tahu pesan dan kesan kalian selama belajar hari ini. Sebagai persiapan untuk pembelajaran di bab selanjutnya, silahkan kalian mempelajari materi di bab selanjutnya di rumah masing-masing ya. Terima kasih kalian telah menjadi anak kelas 5 yang hebat, tertib, dan penuh semangat hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.